Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tema 3. Tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, dan pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan muatan SPDP. Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anak, untuk muatan bahasa Indonesia hari ini kalian akan belajar tentang memahami letak dan alamat rumah. Sekarang coba kalian perhatikan ke layar berikut ini. Apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Ya, Pak Guru yakin kalian sudah tahu alamat rumah kalian masing-masing. Mengapa kalian harus tahu alamat rumah kalian? Yaitu supaya ketika ada orang yang menanyakan tentang alamat rumah kalian, kalian dapat menjelaskan atau memberikan informasi tentang arah atau jalur-jalur menuju rumah kalian. Nah, sekarang mengamati letak rumah Siti. Nah, ini adalah gambar denah letak rumah Siti. Di situ ada rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, kemudian ada musola. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Dan rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di denah itu. Kita lihat ya, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, berarti nama jalan itu ya. Kemudian di sebelah kanan rumah Siti kita lihat rumah Siti ada di tengah-tengah. Terus kita perhatikan tanda panahnya sebelah kanan berarti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti kita lihat tanda panahnya ya yang kiri berarti sebelah kanan dari kita itu ada rumah Ayu dan seterusnya. Sekarang, ayo baca sekali lagi teks tentang tempat tinggal Siti. Lalu jawab pertanyaan di bawah ini. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Masih ingat kalian? Ya, yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Yang ketiga, di manakah rumah Siti?
Rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Berapa ongkos angkutan umum dari Rumah Siti ke sekolah? Ongkos angkutan umum dari Rumah Siti ke sekolah yaitu sebesar Rp1.000. Hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Ya, ini adalah tugas kalian, yaitu ada di halaman 6. Nanti kalian tinggal tarik garis atau menghubungkan pernyataan yang pertama atau pernyataan yang ada di sebelah kiri dihubungkan dengan garis dengan pernyataan yang ada di sebelah kanan. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah selesai sudah untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita pada hari ini. Nanti setelah ini akan dilanjut dengan muatan matematika bersama Bu Mar. Pak Guru berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk di kemudian hari nanti. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika masih bersama Bu Mar. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Nah, tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Sekarang dilanjutkan dengan muatan matematika. Bagaimana hasil PTS matematika kemarin? Semoga nilainya memuaskan ya. Nah, untuk di tema 3 ini, apa sih kira-kira yang akan kita pelajari? Nah, anak-anak simak baik-baik ya materinya. Pada tema 3 kali ini, di subtema pertama, pembelajaran pertama kita akan belajar mengenal pecahan nilai uang. Siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat pecahan uang yang beredar di Indonesia? Atau mungkin kalian sering atau pernah memegang uang tersebut. Nah, apa sih uang itu? Uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah yang diterima secara umum. Jadi, kalau kita mau membeli sesuatu, kita memerlukan uang untuk membayarnya. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, mata uang negara Indonesia atau negara kita adalah rupiah, anak-anak ya. Nah, simbolnya adalah Rp ya, seperti ini. Nah, anak-anak tahu tidak selain mata uang Indonesia, rupiah, mata uang negara lain lagi yang mana yang sudah kalian ketahui? Nah, coba kalian cari tahu ya, Nak ya. Oke, selanjutnya. Nah, uang itu terdiri dari dua jenis. Jadi ada dua jenis atau dua macam uang. Yang pertama adalah uang logam. Nah, uang logam ini biasanya berbentuk lingkaran. Ciri-cirinya ya pasti kalian tahu. Bentuknya lingkaran dan dia biasanya lebih berat ya. Nah, seperti itu. Kedua, ada uang kertas. Ciri-cirinya berbentuk persegi panjang. Nah, ini lebih ringan dibandingkan uang logam. Nah, lalu nominal berapa saja sih yang berlaku? Nah, kita juga akan mempelajari itu. Setiap uang itu memiliki nilai atau nominal ya. Nah, nilainya berapa aja? Nah, di Indonesia itu nominal atau nilai uang yang masih berlaku untuk yang paling kecil yaitu 100 rupiah anak-anak. Kenapa 100 rupiah? Itu masih berlaku sampai sekarang. Lalu yang terbesar adalah 100.000 rupiah. Sekarang kita akan mengenal uang yang beredar di Indonesia. Ya, tadi seperti di awal sudah dijelaskan ada dua jenis uang yang beredar di Indonesia, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang sekarang akan kita bahas adalah uang logam terlebih dahulu.
Nah, uang logam itu ada beberapa nominal ya anak-anak. Nah, diperhatikan kembali. Di sini sudah ada berbagai jenis uang logam. Nah, ada nominal Rp100. Nah, dalam uang logam, nominal yang terkecil atau nilai yang terkecil adalah Rp100. Sedangkan yang terbesar adalah Rp1.000. Itu untuk uang logam ya, Nak ya. Nah, ini uang Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Sedangkan untuk uang kertas, nah kita lihat lagi. Nah, untuk uang kertas, nah ini uang kertas cukup banyak nih pecahan nominalnya ya. Nah, untuk uang kertas yang terkecil itu adalah Rp1.000. Dan yang paling besar adalah Rp100.000. Nah, diperhatikan ya gambarnya dan warnanya biasanya beda-beda. Ya, untuk Rp1.000 ini warnanya agak abu-abu atau ya abu-abu muda, lebih muda lah ya. Lalu ini 2.000 juga abu-abu, dia lebih tua. Lalu 5.000 ada warnanya sedikit coklat. 10.000 itu warnanya ungu, 20.000 itu warnanya hijau, 50.000 warnanya biru. Dan yang ini 75.000 ini adalah uang baru yang beredar ketika kemarin kita merayakan HUT RI yang ke-75. Nah, tapi ini berlaku ya anak-anak walaupun peredarannya belum sebanyak uang-uang yang lain. Nah, uang terbesarnya nominalnya adalah Rp100.000. Oke. Berikutnya, nah, sekarang kita akan belajar menuliskan dan membacakan nilai mata uang logam. Logam terlebih dahulu yang akan kita bahas ya anak-anak ya. Nah, contoh yang pertama adalah, nah ini uang logam Rp100 ya. Bagaimana sih ditulisnya? Ingat, kalau yang namanya ditulis berarti menggunakan angka. Oke. Nah, karena ditulis menggunakan angka, maka yang kita tulis terlebih dahulu adalah simbol rupiahnya. Biasanya, nah kalau simbolnya kita tulisnya Rp. Nah, baru angka nominalnya berapa nih? 100. Berarti Rp 100,00. Seperti ini ya anak-anak ya. Ini cara menuliskan mata uang atau nilai uang yang tepat. Ya, jadi tidak ada spasi antara Rp dan nominal uangnya. Kemudian jika ditulis seperti apa? Nah, ingat, ini tadi ditulis. Nah, kalau dibaca seperti apa? Namanya dibaca berarti menggunakan huruf. Nah, kalau menggunakan huruf, kita bukan menulis Rp-nya dulu atau rupiahnya dulu, bukan. Tapi nominal uangnya terlebih dahulu. Berarti nih, Rp100. Nah, seperti ini jika kita menuliskannya atau kita membacanya ya, dibacanya seperti ini Rp100. Sedangkan kalau ditulis dengan angka, ingat Rp 100,00. Kalau dibaca Rp100, jangan 100 Rp. Tidak boleh, harus Rp100 lengkap seperti ini. Oke, nominal berikutnya. Di sini ada 200 sama ya. Kalau ditulis Rp dulu baru angkanya 200,00. Dibacanya juga hampir sama. Hanya tinggal diganti 100-nya menjadi 200 rupiah. Lalu ada 500 juga sama ditulis ya, lalu dibacanya 500 rupiah. Nah, yang terakhir adalah 1000. Nah, ditulisnya Rp 1.000. Kenapa kok di sini ada habis satu ada angka titik? Karena ini sudah masuk ribuan, pemisah antara puluhan dan ribuan, jadi ada titik ya. 1.00,00. Nah, lalu dibacanya bagaimana? Dibacanya Rp1.000. Nah, ini adalah cara menulis dan membaca nilai mata uang logam yang kita pelajari pada pembelajaran pertama ini adalah uang logam. Oke. Lalu berikutnya.
Nah, pada materi berikut ini kita akan belajar membandingkan pecahan uang juga mengurutkan pecahan uang. Yang pertama adalah membandingkan pecahan uang terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih membandingkan pecahan uang? Sebenarnya cara membandingkannya itu sama saja dengan kita kalau membandingkan bilangan-bilangan sebelumnya. Nah, di subtema yang kemarin, di tema yang kemarin kita sudah belajar ya, Nak ya. Di tema pertama cara membandingkan bilangan. Ini sama. Nah, misalkan di sini ada uang Rp100. Mau kita bandingkan dengan uang Rp200. Bagaimana sih bilangan perbandingannya? Nah, kalimat perbandingannya yang tepat itu seperti apa? Nah, ini tadi kita tulis dulu nih. Nominalnya adalah Rp100. Nah, ini Rp200. Nah, kita lihat aja nih. Ya, kita lihat angka paling depannya dulu. 1 dan 2 sudah terbaca ini. 1 titik-titik dari 2. 1 itu lebih apa? Betul, lebih kecil. Maka Rp100 lebih kecil dibandingkan dengan Rp200. Jika kita tuliskan, maka Rp100 lebih kecil dari Rp200. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, cara membandingkannya. Kalau nanti uangnya di sini 500 dengan 1000 atau 500 dengan 200 dan seterusnya, kalian tulis dulu nilai uangnya nih, ditulis dulu baru dibaca di bawahnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih ke mengurutkan pecahan uang. Nah, kita mulai dari yang terkecil dulu nih. Misalkan ada 3 nih urutannya. Ada Rp500, Rp1000, dan Rp100. Kira-kira menurut kalian manakah yang lebih kecil? Kalian bisa menuliskan angka 1 di bawahnya. Kalau kita lihat dari tiga pecahan uang ini, yang Rp100 pasti lebih kecil. Kita tulis angka 1. Nah, setelah itu mana? Betul, Rp500. Kita tulis angka 2. Lalu yang terakhir adalah Rp1.000. Berarti dia ada di urutan ketiga. Kalau yang terbesar tinggal dibalik saja. Seperti itu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan materi tentang uang hari ini lebih mudah dan kalian lebih bisa memahaminya dengan cepat. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa mulai mencari di rumah pecahan-pecahan uang logam, lalu kalian tanyakan pada ayah bunda di rumah ya. Ini pecahan berapa, ini pecahan berapa, dan seterusnya. Oke, anak-anak setelah ini kalian masih akan belajar SPDP dengan Bu Saimah. Tetap semangat anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Setelah tadi anak-anak belajar dengan Bapak Sodikin mengenal letak rumah dengan muatan bahasa Indonesia, lalu anak-anak juga sudah belajar dengan Bu Mariani mengenal pecahan mata uang logam. Kali ini anak-anak bertemu kembali dengan Bu Saimah dengan muatan SBDP. Pada kali ini kita akan belajar mengenal pola irama. Simak baik-baik materi yang akan Bu Guru bacakan. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi atau bermacam-macam. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Kita lihat di sini contoh pola ketukan birama. Ada pola 1, 2, 3, itu juga sama antara A dan B. Apa artinya pola 1, 2, 3? Itu adalah ketukan dengan pola atau birama 3. T, K, K. Apa? Kita lihat keterangannya di sini. T itu adalah dengan menggunakan tepuk tangan. Sedangkan K itu menggunakan hentakan kaki. Jadi pola ketukan birama yang ada di contoh di sini adalah kita menggunakan tepuk 1 kali, lalu hentakan kaki 2 kali. Seperti itu berulang-ulang. Ada birama 2, 3, dan 4. Birama 2 memiliki 2 hitungan.
Birama 3 memiliki 3 hitungan. Birama 4 memiliki 4 hitungan. Membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis, misalnya drum, rebana, marakas, dan tamborin. Membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, jentik jari, dan hentak kaki. Ini adalah contoh-contoh pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Birama 2 terlebih dahulu ya. Bunyinya adalah clung prok, dung prok. Sedangkan pola irama 3 dengan birama 3 adalah crek dung dung, crek dung dung. Contoh pola irama birama 4 adalah tuk prok prok prok, tuk prok prok prok. Oke, anak-anak boleh mencobanya. Mari kita lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat kita gabungkan. Bunyinya adalah tek tek tong. Nah, alat yang kita gunakan bisa menggunakan sumpit dan kentongan. Yang kedua adalah tek tong tek. Dan yang terakhir prok prok tuk. Baik anak-anak, pembelajaran kita tentang pola irama pada hari ini telah selesai. Anak-anak bisa mencobanya dengan menggunakan alat-alat musik ritmis yang tidak menggunakan nada. Atau anak-anak bisa menggunakan anggota tubuh anak-anak berupa tepuk tangan, jentik jari, atau hentakan kaki. Anak-anak bisa coba pola irama dengan birama 2, birama 3, dan birama 4. Ya, selamat mencoba. Semoga anak-anak pasti bisa. Jangan lupa diulang kembali materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Baik anak-anak, sebelum selesai pembelajaran seperti biasa, kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini anak-anak tambah paham, tambah menguasai, dan tambah luas pengetahuannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.